Selamat pagi. Saya Dewi Susanti, NIM 219018495128 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan tema benua Asia dan benua-benua lainnya. Di kanan saya adalah surat keterangan bebas studi dan di kiri saya adalah formulir pendaftaran uji kompetensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke, Ibu cek kondisi kelas sebelum kita berdoa dan menyiapkan kelas. Siapa yang pikir hari ini? Semua, Bu. Ya, karena kalian pakai sesi ya, sesi 1 dan sesi 2. Jadi tidak begitu ramai, jadi pikir semua biar kelasnya bersih. Bagus. Untuk memulai pelajaran hari ini disiapkan dan pimpin doa. Silakan ketua kelas. Siap. Hormat, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Langsung doa nak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Masuk semua? Hadir, Bu. Iya, sesi 1 cuma segini ya? Ya, Bu. Oke, bagus. Tidak malas ya. Kita sudah lama belajar di rumah, jadi Ibu minta rajin-rajinlah ke sekolah. Ya, nak ya. Sekarang supaya semangat, sebelum pembelajaran Ibu akan selalu memotivasi kalian. Ya kan? Yang pertama, Ibu akan selalu mengingatkan untuk menjaga kesehatan. Terapkan protokol kesehatan yang 5M. Mencuci tangan. Tadi sudah dilakukan. Memakai masker. Agitia, kenapa maskernya dibuka? Betul. Ya, nanti Ibu ganti ya. Ya, itu salah satunya. Ya, selain itu Ibu minta kita kemarin habis merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengenang itu bagaimana pejuang kita dulu mempertahankan kemerdekaan, Ibu minta kalian berdiri, terus satu orang memimpin untuk menjadi dirijen. Kita menyanyikan lagu 17 Agustus 1945. Silakan Tata. Berdiri semuanya. Ya. Mulai. Membela negara kita 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia
kita hari ini dengan kompetensi dasar menelaah perubahan keuangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Ini ada peta, kira-kira peta apa ini anak-anak? Benua Asia. Benua Asia. Kita tinggal di mana? Negara mana? Indonesia. Negara Indonesia. Indonesia itu masuk dalam bagian benua mana? Asia. Benua Asia. Asia apa? Asia. Masih ingat dengan pelajaran kalian waktu kelas 8 kalau Asia Tenggara itu apa? Untuk organisasinya atau kerjasamanya? ASEAN. Itu ada kaitannya kan? Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat, ini yang diharapkan pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. 1. Menelaah kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. 2. Menentukan letak dan luas benua Asia dengan benar. 3. Menganalisis pengaruh letak benua Asia dalam berbagai aspek. 4. Dengan tepat ya. 4. Mempresentasikan hasil analisis pengaruh letak luas benua Asia dalam berbagai aspek dengan tepat. 5. Membuat gambar sketsa benua Asia dengan melengkapinya dengan keterangan letak astronomis dan geografis dengan baik dan tepat. Ini tujuan yang kita akan capai dalam pembelajaran hari ini. Ini Ibu akan menyampaikan tadi pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning. Metode kita hari ini adalah diskusi, ya, penugasan, tanya jawab, kerja kelompok. Dan teknik penilaian akan selalu Ibu sampaikan bahwa teknik penilaian ada 3. Pertama adalah penilaian sikap dari sikap sosial kalian dan sikap spiritual melalui observasi dan jurnal. Yang kedua itu pengetahuan. Pengetahuan ini diukur dengan tes tulis. Dan yang ketiga keterampilan yaitu non-tes, kegiatan diskusi dan prestasi penugasan. Itu 3 penilaian dalam setiap pembelajaran kita. Nah ini, tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memberikan pretest dulu. Pretest itu untuk mengukur kemampuan awal kalian. Ya, seperti biasa, setiap pembelajaran Ibu akan selalu membagikan soal pretest. Ibu minta kerjakan dalam waktu 5 menit. Ya, langsung disilang saja di situ. Di akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan. Di kegiatan pembelajaran, kalian akan mendapatkan beberapa manfaat ya nak. Salah satunya nanti kalian akan tahu letak benua Asia secara astronomis maupun geografis. Itu manfaat yang akan kalian dapat dalam pembelajaran hari ini. Nah sekarang Ibu minta kalian ya. Nah sekarang kita lihat materi ini. Interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. A. Kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Ini benua. Benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas sehingga bagian tengah benua ini tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari 6 benua yang ada di muka bumi ini, hanya 5 yang dihuni oleh manusia. Ini ya. Pertama,
Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Jadi kalau dari 6 benua itu yang tidak ada penghuninya adalah benua Antartika. Nah itu ya anak-anak ini. Terus ini benua Asia. Letaknya kita lihat. Secara astronomis, benua Asia terletak pada posisi 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur barat dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Secara geografis, benua Asia dibagi menjadi dan gurun. Benua Asia terbagi atas beberapa bagian, yakni pegunungan lipatan muda, plato tua, dataran rendah utara, daerah dataran rendah, dan lembah sungai serta daerah gurun. Luas wilayah benua Asia adalah benua terluas di permukaan bumi ini dengan luas mencapai 44 juta kilometer persegi. Batas wilayah: selatan, Samudra Hindia, utara, Samudra Arktik, barat, benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, dan Laut Hitam. Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah di barat serta dengan Selat Bering. Terus di timur ada Samudra Pasifik. Ini secara garis besar mengenai benua Asia. Nah ini urutannya. Ini ada gambarnya masing-masing. Kira-kira yang hijau ini Asia Barat. Ini yang oranye Asia Tengah. Yang merah ini Asia Selatan. Dan ini Asia Timur. Terus yang banyak pulau ini Asia Tenggara. Ya, pintar. Ini pembagian wilayah benua Asia yang jadi 5 kawasan tadi. Ya, jadi ada 5 kawasan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan tayangkan video. Tapi sebelum itu, silakan dibaca dulu. 8 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai benua Asia dan benua-benua lainnya di dunia. Berapakah jumlah benua yang ada di dunia? Sejumlah ahli geografi berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian ahli menyebutkan ada 7 benua, sedangkan sebagian lain menyatakan ada 5 dan 6 benua. Dalam video ini, kalian akan menemukan pembagian benua menjadi 6 benua. Benua apakah saja itu? Ayo kita saksikan bersama. Benua merupakan masa daratan yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu. Bagi ahli geografi, benua tidak hanya sekedar istilah fisik, tetapi juga menyangkut aspek budaya. Oleh karena itu, Eropa dan Asia dianggap sebagai benua yang berbeda, meskipun masih dalam satu masa daratan yang menyatu. Pemisahnya adalah budaya yang berbeda antara Eropa dan Asia. Terdapat 6 benua di permukaan bumi ini, dari yang terluas hingga yang terkecil, yaitu Asia, Afrika, Amerika yang dibagi menjadi 2 yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Asia adalah benua terbesar dan terpadat di dunia dengan lebih dari 4 miliar penduduk. Benua Asia dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Terdapat 49 negara di benua Asia dengan beragam kondisi geografis. Puncak tertinggi di benua Asia adalah Gunung Everest yang mencapai 8.848 meter di atas permukaan laut. Bagian terendahnya adalah Laut Mati dengan lebih dari 400 meter di bawah permukaan air laut. Sungai terpanjang di Asia yaitu Sungai Yangtze dengan panjang 6.300 meter. Terdapat ratusan bahasa yang digunakan oleh penduduk Asia. Indonesia sendiri memiliki banyak keragaman bahasa daerah. Summer Institute of Linguistics menyebut jumlah bahasa di Indonesia sebanyak 719 bahasa daerah.
Tempat wisata populer di benua Asia yaitu Tembok Besar Tiongkok, Candi Borobudur, dan Taj Mahal. Afrika terdiri dari 54 negara menjadikan Afrika sebagai benua terbesar ketiga di dunia. Benua Afrika dikelilingi oleh Samudra Hindia, Samudra Atlantik, Laut Mediterania, serta Laut Merah. Afrika dipenuhi dengan taman nasional, reservasi alam, dan cagar alam yang menampung beragam satwa liar endemik. Sehingga wisata populer di Afrika didominasi dengan wisata yang menonjolkan keindahan alam dan safari alam seperti Taman Nasional Kruger. Di Afrika juga terdapat salah satu dari 7 keajaiban dunia yaitu piramida. Dari tayangan video tadi, ada hal-hal yang sudah kalian identifikasi anak-anakku? Saya Bu, Apa itu Edward? pembagian wilayah benua Asia Bu. Ya, misalnya pembagian wilayah benua Asia. Bu. Apa ada lagi? Saya Bu, Apa itu lagi? luas masing-masing wilayah di benua Asia Bu. Luas di masing-masing wilayah benua Asia. Bagus. Nah, untuk memecahkan masalah kalian barusan, kalian tuangkan di dalam LKPD. Baik anak-anak. Ibu akan membagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang duduk berkelompok. Silakan mejanya sudah penuh, anak-anak yang mau duduk. Sudah? Jawab. Di situ Ibu tayangkan video, disimak videonya. Jadi kalian bisa mendapat informasi dari video juga. Ibu? Bu, apakah setiap kelompok mengerjakan semua soal atau setiap kelompok satu nomor sesuai urutan kelompok? Oke, jadi di LKPD itu ada beberapa soal ya yang Ibu buat. Silakan dikerjakan semua. Namun nanti waktu persentase kelompok 1 akan menyelesaikan soal nomor 1, kelompok 2 akan menyelesaikan soal nomor 2, kelompok 3 akan mempresentasikan nomor 3. Paham? Tapi untuk pengerjaan ini kalian semua kerjakan, nanti dikumpulkan dengan Ibu. Ya, paham? Paham semuanya? Sekarang untuk itu Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Setelah itu dipresentasikan. Ya anak-anak? Sudah, silakan dibuka bukunya, dicari informasi di browser. Selain buku adalah ini ya. Ini adalah langsung kalian search di sini, browser. Nah, ini. Jadi dalam mencari informasi, menyelesaikan LKPD ini, selain buku, video, bisa lewat notebook ini ya. Ini khusus, silakan. Nah itu kelompok 1 selalu aktif kalau udah megang notebooknya. Nah, ini lembar kerja seperti untuk kalian. Nih, konsep tentang letak kalimat benua Asia. Ini konsepnya tadi ya. Ini soal kalian yang harus kalian kerjakan pada LKPD. Silakan. Semua dikerjakan ya. Hasil kerja kelompoknya. Ya, berdiri di situ agak maju dikit. Ngadep ke kawannya, anak. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan diskusi kelompok kami. Pengertian letak astronomis suatu wilayah dan letak astronomis benua Asia dan dampaknya bagi kehidupan, yaitu letak astronomis.
adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis benua Asia berada pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 lintang selatan sampai 80 derajat lintang selatan. Dampaknya bagi kehidupan adalah letak astronomis, terutama letak lintang, sangat berpengaruh terhadap kondisi iklim wilayah. Benua Asia merupakan benua yang besar dengan perbedaan batas lintang yang besar, yaitu dari 77 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Perbedaan letak lintang yang besar ini mengakibatkan benua Asia memiliki berbagai tipe iklim matahari, yaitu iklim tropis, iklim subtropis basah, iklim sedang, iklim kutub, dan iklim gurun. Sekian, terima kasih. Oke, tadi kelompok 1 sudah menyajikan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang mau bertanya? Mungkin dari kelompok 2, Santa? Apa ciri utama dari iklim subtropis basah? Apa ciri utama dari iklim subtropis basah? Langsung ditanggapi? Ayo Ibu. Oke, nanti ya. Kelompok 1 dulu yang menanggapi. Yaitu iklim yang memiliki curah hujan tinggi karena terpengaruh oleh angin musim tenggara dari Samudra Pasifik, dan musim kemarau terjadi karena angin musim yang bertiup dari Asia Tengah. Iklim ini terletak pada wilayah 23,5 derajat luas utara, 30 Lintang derajat ya. lintang utara. Ya, jadi tadi sudah dijawab oleh Esther. Iklim yang memiliki curah hujan tinggi karena terpengaruh oleh angin musim dan seterusnya tadi. Ada yang menanggapi? Oke, kelompok 3 menanggapi dari hasil presentasi kelompok 1. Silakan. Menurut kami, salah satu ciri utama iklim subtropis basah yang kami ketahui adalah mengenai musim panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Iya, mempunyai musim panas yang hangat dan musim dingin yang tidak terlalu dingin. Itu ciri juga dari iklim subtropis. Jadi pendapat kelompok 1 benar, pendapat kelompok 3 juga benar. Paham kelompok 2? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita masuk ke kelompok 2 untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, silakan. Kami ingin mempresentasikan hasil. Dibuka nak, biar suaranya lantang. Nah, Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya. Sebenarnya di permukaan bumi, letak geografis benua Asia, batas benua Asia ialah Samudra Arktik di utara, Samudra Hindia di selatan, benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah di barat, serta dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. Dampaknya bagi kehidupan adalah letak geografis benua Asia tentu memberikan banyak pengaruh bagi negara-negara di benua Asia. Yang penting dipengaruhi adalah keadaan iklim di benua Asia yang beragam antara negara satu dengan yang lain, tergantung pada letak geografis masing-masing negara benua Asia. Asia Utara, kontinental, kutub, terutama wilayah Siberia Utara. Asia Tengah, kontinental, kering, terutama gurun Gobi. Asia Barat, darat dan gurun, terutama Jazirah Arab. Asia Selatan dan Tenggara, tropis basah, Jepang dan semenanjung Korea, subtropis. Sekian, terima kasih. ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan. Kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Oke, 2, silakan. Berdasarkan letak geografis, mengapa benua Eropa dan Asia berbeda benua padahal merupakan satu daratan yang sama? Kenapa benua Eropa dan benua Asia merupakan satu
satu daratan tapi mereka berbeda. Paham kelompok 2? Coba ulang tadi, Dila. Letak geografis mengapa benua Eropa dan Asia berbeda benua padahal merupakan satu daratan yang sama. Ya, jelas. Benua Eropa dan benua Asia itu satu daratan. Tapi kenapa mereka benua yang berbeda? Silakan, siapa yang mau menanggapi? Menurut pendapat kelompok kami, kenapa benua Eropa dan Asia tidak menjadi satu benua disebabkan oleh perbedaan budaya, karena budaya Eropa dan Asia berbeda. Karena budaya Asia dan Eropa berbeda. Bisa dipahami? Bisa. Jadi untuk melihat budaya itu tidak hanya dari daratannya, satu daratan, tapi dari sosial budayanya juga. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 1 tidak ada? Tidak, Bu. Kalau gitu kita lanjut ke presentasi kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Mengapa benua Asia dan Eropa menjadi benua yang terpisah meskipun antara Asia dan Eropa masih berada pada daratan yang sama? Benua adalah daratan yang luas. Benua Asia dan benua Eropa sebenarnya masih satu daratan sehingga disebut Eurasia dan hanya dibatasi oleh pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Namun kedua benua dianggap benua yang berbeda. Mengapa bisa? Bisa dilihat bahwa benua Eropa memiliki budaya dengan gaya individualis berbeda dengan Asia yang suka akan kebersamaan seperti gotong royong. Karakteristik dari kedua benua ini juga berbeda. Ambil dari iklimnya. Asia dominan beriklim tropis, sedangkan Eropa seluruhnya beriklim subtropis. Dari sektor ekonomi, kedua benua ini juga berbeda. Asia lebih fokus ke sektor perikanan dan perkebunan, pertanian, apa yang bersifat dari alam. Sedangkan Eropa lebih kepada sektor industri. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kelompok 3 sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya atau sudah menyajikan hasil kerja kelompoknya. Sekarang Ibu beri kesempatan kelompok lain untuk bertanya. Silakan. Saya, Bu. Oke, Tata, apa pertanyaannya? Ini saya mau nanya. Negara Turki itu kan merupakan negara perbatasan antara benua Eropa dan benua Asia. Maka negara Turki termasuk pada wilayah mana ya, Bu? Negara Turki masuk wilayah mana? Tak ditanyakan kelompok 1. Oke, silakan. Namun kalau tanya saya dapat, Turki masuk ke wilayah benua Eurasia yaitu Eropa dan Asia. Masuk dalam wilayah Eurasia, yaitu perbatasan benua Eropa dan benua Asia. Secara geografis, itu tadi Turki masuk dua benuanya, tapi geografisnya itu lebih ke Asia karena berbeda budaya dengan benua Eropa. Turki ya, ini Turki. Jadi wilayah dia itu ada sebagian masuk ke Eropa, ada sebagian masuk ke Asia. Paham nak? Ya. Sekarang dari hasil diskusi hari ini, ada yang kurang paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu beri waktu kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Oh, Deborah. Apa itu Deborah? Bu, kenapa negara yang ada di Asia Barat disebut juga dengan negara Timur Tengah? Kenapa negara di Asia Barat disebut juga dengan Timur Tengah? Mungkin kelompok lain ada yang memberi tanggapan? Ya, kadang orang-orang Arab itu dipanggil orang Timur Tengah. Bisa? Ada yang bisa jelaskan? Tidak? Ya, kalau tidak ada, Ibu akan coba menjawab, tapi lebih jelasnya nanti kalian bisa googling. Yang peta tadi, kalian sudah melihat kan? Ya, ada Asia Barat, Asia Timur, itu Asia Tengah. Orang-orang Cina, orang Korea, orang Jepang itu termasuk di Asia mana nak? Timur. Asia Timur. Bagus. Nah, jadi kalau Asia Barat itu identik dengan orang-orang Arab. Kalau Asia Tenggara, orang Indonesia. Dan orang Filipina, Malaysia, Singapura yang ada di dalam ASEAN itu. Ya, bagus. Sekarang sebelum kita
masuk ke penutup, Ibu akan memberikan penguatan sedikit dari pertanyaan-pertanyaan kawanmu tadi. Yang pertama tadi tentang apa, anak? Tata, soalmu tadi apa? Yang kalian bahas? Pengertian letak astronomi. Ya, pengertian letak astronomis. Astronomis benua Asia itu di 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang selatan. Sekarang kita akan masuk di bagian penutup. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan hari ini? Saya, Bu. Oke, bagus. Uswatun, apa kesimpulannya? Benua Asia memiliki luas kurang lebih 44 juta kilometer persegi Iya. dan termaksud benua terluas di Indonesia. Di dunia. Iya, bukan Indonesia ya, Nak. Sekarang siapa lagi? Saya Bu. Oke, lagi silakan. Benua Asia berbatasan langsung dengan benua Eropa sehingga disebut benua Eurasia karena masih satu daratan yang sama. Benua Eurasia karena masih satu. Ya, jadi kesimpulan yang disampaikan kamu itu betul semua ya. Jadi benua Asia memiliki luas 44 juta kilometer persegi dan merupakan benua terluas di dunia. Dan informasi yang Ibu dapat, seluruh penduduk dunia itu 60% ada di benua Asia. Benua Asia dan benua Eropa, kesimpulan dua yang disampaikan oleh kaum lagi itu adalah termasuk dalam satu daratan, yaitu daratan Eurasia. Tetapi merupakan benua yang berbeda karena sosial budaya kedua benua tersebut berbeda. Orang Eropa dengan orang Asia ya jelas berbeda budayanya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan berikutnya, yaitu post test. Untuk mengukur pengetahuan kalian hari ini, itu tidak boleh membuka buku ya nak ya, waktu mengerjakan post test ya. Bukunya ditutup semua nak. Ya, post test ini sama dengan pretest tadi soalnya untuk mengukur apakah kalian dengan pembelajaran hari ini paham semua atau tidak. Evaluasi ya, evaluasi dari pembelajaran hari ini. Kerjakan dalam waktu 5 menit. Notebooknya juga ditutup nak. Kerjakan masing-masing. Hari ini apa kekurangan pembelajaran kita hari ini? Membaca peta, Bu. Sulit membaca peta. Ini karena kalian kurang banyak membaca peta maupun atlas. Nanti di rumah itu dilihat ya nak ya. Biasakan dilihat atlasnya kembali. Jangan banyak megang handphone. Terus kelebihan hari ini, ada yang bisa? Ya Bu, saya Apa itu apa? menyenangkan Bu, karena kita berasa sudah berada di benua Asia di wilayah yang lain karena sudah melihat video. Oke, menyenangkan karena kita udah berasa, udah apa tadi? Sudah berada di benua Asia di wilayah yang lain karena sudah melihat video. Ya, serasa kata Rafa, kita di benua Asia dan benua lainnya. Ada lagi yang menyenangkan? Apa itu? Menyenangkan Bu, kita bisa tahu negara-negara mana saja yang menjadi bagian dari wilayah benua Asia. Menyenangkan. Jadi kalian tahu ya kan? Negara-negara yang ada di wilayah benua Asia. Asia Barat, Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara tadi ya. Paham ya? Oke. Setelah kita merefleksi kekurangan, kelebihan pembelajaran hari ini, kata kalian sulit membaca peta, terus menyenangkan. Ibu akan tanya kembali manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa Saya, menyampaikan? Bu. Oke, apa itu Tata? Bisa mengetahui luas benua Asia, Bu. Bisa mengetahui luas benua Asia. Manfaat lainnya? Siapa lagi bisa menyampaikan? Oke Bu, Ya. Asia
menambahkan pengetahuan tentang pembagian negara-negara yang ada di kawasan benua Asia, Bu. Kalian juga tahu tentang pembagian kawasan di benua Asia dan nama-nama negara. Bagus. Ada lagi manfaat lain? Ya, betul. Jadi dua manfaat itu yang paling kita peroleh. Kita tahu benua Asia benua terluas di dunia, ya kan? Tahu letaknya secara geografis dan astronomis. Tahu kawasan yang ada di benua Asia. Tugas di rumah itu ada di LKPD tadi Ibu lampirkan juga sebenarnya. Kalian membuat peta Asia lengkap dengan garis letak astronomis dan letak geografis. Paham anak-anak? Paham. Ibu ingatkan kembali untuk membaca letak dan luas benua Amerika. Ingatkan kembali, kalian harus selalu menjaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan 5M. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, sekarang Ibu minta tolong Agitia pimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Siap kan? Siap.